ini jangan sembarangan menggunakan pasta gigi. Dry food untuk gigi dan mulut lebih bagus. Sariawan dok, itu apa yang bisa kita lakukan dok? Masalah itu tadi akhirnya bau, akhirnya kesakitan, endingnya enggak mau makan. Pemberian pakan harus sesuai. Kayak ginsul kan tambah manis. Jangan lupa komen, siapa tahu teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Extreme Podcast. Podcastnya Kucing Mania. Mantap. Oh, mantapnya gini. Oh iya, mantap. Mantap. Hari ini kita sesi pedes lagi. Pengen tanya Dokter Selin. Tereng gitu ya. Iya, harusnya ada musiknya itu ya. Ada musiknya. Nah, sebelum itu, ini kita seperti biasa membacakan pertanyaan dari penonton setianya Extreme Podcast. Ya, bisa ditampilin Mas. Nah, ini pertanyaannya yang pertama adalah dari @ratihafidar. Untuk masalah pencernaan dan lambung, apakah ada treatment tertentu ya dokter? Karena kucing saya sudah usia 5 tahun, tapi pupnya tidak pernah bagus 6 bulan belakangan ini. Apakah bisa dicoba diberikan susu atau ada obat-obat khusus untuk lambung dan pencernaannya? Yang kedua dari @Esa Abu Fatwa 2525. Bang, potongan rambut lu model chopmek ya bang? Oh ya, ini suwe gak potong ini soalnya mas. Iya. Ayo dijawab dulu yang chopmek itu gimana? Iya. Ya apa ya? Lek takok iku sing sip ngono lho. Takoke koyo ngono. Tapi gak apa-apa. Oke. Gak apa. Dek, monggo dok ditanya dijawab yang dok. masalah lambung ya dari Ratih tadi ya. Jadi memang lambung memang kadang beberapa ada yang memang klien saya pasien saya ada yang mengeluh beberapa tahun itu pupnya enggak bagus-bagus tapi ya enggak jelek maksudnya gitu. Jadi kayak pasta gitu terus tapi enggak ada masalah dalam makanan, minumannya juga bagus, feed intake-nya juga bagus, terus tidak mengurangi berat badannya dia. Saya kira itu juga enggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau kita mau telisik lebih dalam atau ke belakang biasanya memang pengobatan obat cacing harus rutin 3 bulan sekali. Terus di situ ada makanan yang pernah dicoba apa saja istilahnya, coba makanan yang lain dulu istilahnya gitu. Yang terbuat dari ikan-ikanan coba diganti dengan yang daging-dagingan, daging merah maupun daging putih. Itu perlu dicoba dulu, observasi dulu. Terus mengenai ini biasanya kalau pada lambung itu komposisi bakteri antara bakteri baik dengan bakteri buruknya biasanya nanti sudah balance enggak istilahnya dalam tanda kutip. Kalau itu banyak yang bakteri merugikan atau patogen ya memang nanti pupnya enggak akan sembuh-sembuh juga, memang bisa ditreatment dengan obat-obatan. Kalau susu saya kira memang beberapa ini memang juga saya belum pernah dapat ini record istilahnya ya atau ini tutorial testimoni mengenai pemberian susu setelah itu pupnya bagus dan lain-lain. Memang kalau susu perlu riset lebih lanjut lah untuk pengobatan di lambung ini. Yang jelas itu. Jadi memang nanti coba obat cacingnya dirutinkan dulu. Kedua makanannya diganti yang selain yang sekarang diberikan. Yang ketiga coba diganti minumnya ditambah dengan minuman yang mengandung bakteri baik. Istilahnya kalau pada manusia kayak Yakult dan lain-lain, pada hewan juga ada semacam itu, bisa beli di pet shop maupun e-commerce yang ada di online istilahnya gitu. Jadi 3 tahap itu yang harus dilakukan. Obat cacing dirutinkan, coba diganti makanan yang selain itu, yang selain diberikan, dan yang ketiga dikasih minumnya tambahan bakteri baik istilahnya gitu. Saya kira seperti itu. Ya, berarti selama dia tidak mempengaruhi berat badannya, terus dia sehat ya sebenarnya masih normal fine ya aja dok ya. ya. Ya,
Berarti sudah jelas ya, yang menang cuma satu ini ya. Ya, yang menang yang nomor 2. Karena begitu interestingnya sama hostnya. Oke, baik. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Nah, hari ini, Dok, kita mau ngomongin tentang perawatan gigi dan mulut. Ya. Nah, oke. Nah, penting nggak sih, Dok? Kalau kita manusia ini kan harus ada perawatan rutin juga ya Ya. sebenarnya ya. Nah, apakah di kucing itu sepenting itukah untuk perawatan gigi dan mulutnya? Sangat penting. Karena kalaupun kita bisa membedakan ya antara manusia kan omnivora semua dimakan. Nah, itu memang resikonya pada gigi dan mulut akan lebih besar pengaruhnya. Tapi pada kucing pun sebenarnya walaupun dia karnivora makan apa istilahnya daging dan ikan sebenarnya juga ada masalah juga di situ kalau kita perawatannya tidak rutin. Jadi yang istilahnya yang rutin harus dilakukan yaitu mengenai sikat gigi. Itu kalau bisa ya tiap hari memang disikat gigi. Mengenai tutorial sikat gigi kan sudah ada istilahnya di channel-channel yang lain itu bisa diikuti. Intinya memang bulu sikatnya harus halus istilahnya gitu. Kedua mengenai metode bisa yang sikat model jari itu ataupun sikat yang untuk anak kecil yang yang untuk baby ataupun yang junior. Nah, itu bisa dilakukan. Yang terpenting lagi ini jangan sembarangan menggunakan pasta gigi. Jadi sikat gigi harus rutin ya. Kalau memang tidak bisa rutin seminggu 3 kali 4 kali lah, 2 atau 3 kali boleh itu dilakukan. Kalau memang kita merasa bahwa bau mulutnya ini ketika 1 minggu itu di perawatan rutin disikat gigi kok bau, nah itu harus dilakukan treatment itu tadi sikat gigi yang pertama kali. Itu yang mudah dilakukan lah istilahnya. Mengenai pasta gigi tadi memang ada khusus. Jadi pasta gigi yang ada pada manusia ini kan banyak pemanis dan lain-lain. Saya tidak menyebut zat apa ya. Yang jelas pemanis ini tidak bagus untuk kucing. Walaupun istilahnya kita tidak akan menelankan itu ke kucing, tapi mesti ada yang tertelan sedikit. Itu tidak bagus untuk kucing. Jadi pasta giginya harus khusus yang untuk kucing. Ya, dari tidak mengandung A, B, C dan lain-lain tidak saya sebutkan di sini. Tapi yang jelas pemanis itu tadi, ya itu yang general, itu yang tidak boleh. Oke. Berarti sikat giginya dipilihkan yang sesuai dan pasta giginya yang pasti ada. Iya, betul. Oke. Nah, terus ada nggak sih, Dok, perbedaan antara kucing-kucing yang lebih banyak makan makanan mungkin raw food ya, dengan yang dry food gitu? Atau misalnya kita taruhlah raw food, terus kemudian ada yang wet food tapi dari produk kalengan, atau dry food yang snack-snack kayak gitu tuh, itu ada nggak perbedaannya sangat berbeda untuk tidak hanya gigi tapi mulut karena mempengaruhi komposisi bakteri yang ada di air ludahnya dia. Jadi memang saya tidak menjudge bahwa makanan raw food maupun makanan basah ini kurang bagus daripada yang dry food, tapi punya kelebihan masing-masing. Jadi memang kalau untuk gigi dan mulut yang memang hewan-hewan khususnya kucing yang mempunyai sensitivitas di bau mulutnya yang agak tinggi, lebih baik tidak diberikan makanan yang wet maupun apalagi raw food. Karena raw food ini kan banyak bakteri dalam tanda kutip ya, kalau kita penyimpanan maupun pemberiannya tidak sesuai. Kadang penyimpanannya bagus, sudah di kulkas berapa hari gitu, tapi ketika pemberiannya tidak langsung habis. Nah, di situ kan bakteri nanti akan timbul lagi. Jadi kalau kita memang mau raw food ya harus dipastikan bahwa dia tidak tercemar oleh bakteri lain ketika dalam proses makan. Jadi lamanya waktu makan ini harus diperhatikan. Begitu juga dengan wet. Kalau wet kan mesti memang ada kondisi cairannya juga ada di situ. Jadi itu juga salah satu kelebihan. Jadi untuk minumnya dia kan walaupun tidak banyak minum akhirnya bisa tercover oleh si wet ini istilahnya karena ada cairan di dalam situ. Tapi ya itu tadi kembali. Jadi kalau memang sensitivitasnya terhadap bau mulut maupun lebih tinggi, saya kira jangan diberikan secara diary istilahnya tiap hari.
harus ya seminggu sekali bolehlah istilahnya gitu. Raw foodnya juga seperti itu, tapi harus dipastikan itu tadi SOP-nya harus dijaga, pemberiannya, penyimpanannya, dan nanti istilahnya dalam kurun waktu berapa menit dia habis itu supaya kita bisa mengira-ngira bahwa bakteri tidak mencemari itu intinya di situ sebenarnya, Cek. Kalau kita ngomong dry food ya memang beberapa produsen yang memang sudah riset ratusan tahun bahkan untuk menciptakan dry food ini istilahnya gitu ya. Makanan yang istilahnya yang sekarang paling bagus dan ya sebenarnya kalau mau dihitung secara apa istilahnya proporsional gizi dan lain-lain ya memang dry food untuk gigi dan mulut lebih bagus lah istilahnya gitu. Tanpa mengurangi kelebihan yang lain loh ya istilahnya. Raw food punya kelebihan sendiri, wet food juga punya kelebihan. Tapi kalau untuk yang sensitivitasnya tinggi terhadap bau mulut lebih baik ke dry food. Yeah. Oke. Ya. Nah, kalau ngomongin bau mulut nih dok, selain bakteri apa sih dok yang bikin bau mulut itu apa penyebabnya? Iya, penyebabnya. Faktornya banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu tadi kurang minum dia. Jadi kandungan cairan di dalam tubuhnya di dalam makanan maupun asupan tiap harinya dia kekurangan air, jadi minumnya sedikit, itu yang bikin bau. Akhirnya kan kondisi mulutnya jadi kering, sama seperti kita lah istilahnya gitu. Itu salah nomor satu ya istilahnya, jadi kurang minum. Yang kedua bisa traumatik karena beberapa kucing kan kadang ada yang seneng gigit-gigit. Nah itu biasanya yang terkena memang gigi depannya taring maupun serinya dia. Ada beberapa tipe gigi, 4 sama seperti manusia, cuman beda jumlahnya aja. Pada manusia ini gigi permanennya ada 32, kalau pada kucing hanya 30. Nah, itu aja bedanya. Cuman memang secara bentuk dan untuk menimbulkan bolong ya, gigi bolong, karies itu memang pada kucing hampir-hampir tidak ada. Istilahnya gitu. Kalau kita kan sering bolong di geraham, apalagi yang geraham paling bawah, paling dalam itu ya, yang terakhir itu ya. Pada kucing memang jarang terjadi itu, memang apalagi kalau perawatannya bagus tadi. Jadi disikat gigi tiap hari atau minimal ya 3 kali dalam seminggu kayak gitu. Terus minumnya banyak dan lain-lain, dan itu insya Allah tidak akan terjadi Kalau memang plak itu memang itu tadi ya, jadi penyebab ketiganya bakteri. Jadi ketika bakteri banyak di dalam air liurnya dia, akhirnya timbul itu tadi, plak itu tadi. Jadi karang gigi yang ada di situ akhirnya menumpuk istilahnya. Memang rata-rata yang di bagian geraham sama ini geraham awal istilahnya geraham depan. Nah, itu lebih banyak lagi jumlahnya karena ada 12 di situ. Kalau geraham bawah kan cuma 4 aja yang geraham paling dalam. Memang yang terserang biasanya yang bikin bau yang di situ. Yang taring 4 sama gigi seri 10 itu biasanya jarang bermasalah istilahnya gitu. Oke, kalau kayak sariawan atau salah makan itu dok, misalnya pencernaannya sakit, apakah pengaruh sama bau mulut juga dok? Iya, jadi memang traumatik yang saya bilang tadi gitu. ya, itu termasuk salah satu penyebabnya. Jadi traumatik itu bisa karena dia terlalu salah gigit atau salah makan istilahnya gitu. Jadi makan sesuatu yang memang tidak sesuai, katakanlah dia tidak sengaja makan istilahnya ada kerikil dijilat-jilat terus masuk ke dalam anunya juga bisa. Terus dia jilat-jilat kandang karena darah kandangnya itu berkarat dan lain-lain kan juga bisa juga. Jadi itu salah satu faktor penyebab kenapa traumatik pada mulut maupun gigi kucing itu akhirnya menimbulkan masalah itu tadi, akhirnya bau, akhirnya kesakitan, endingnya tidak mau makan biasanya gitu. Oke. Ya, kalau untuk masalah ini dok, masalah sariawan dok, itu apa yang bisa kita lakukan dok? Kalau sariawan tetap tadi, jadi memang awalnya kan memang dia kondisi mulutnya kering, jadinya kan mudah pecah. Kering kan, nah akhirnya mudah pecah. Jadi treatment yang pertama kali dilakukan ya banyak diminumi air, berarti memang asupan air di dalam tubuh kucing itu kurang. Yang kedua memang bisa dikasih kita tanpa menyebut merek ya, istilahnya ada yang memang kayak pada manusia itu obat kumur istilahnya. Ya lis itulah ya
rin gitu ya. Pada kucing juga ada istilahnya gitu. Jadi water treatment untuk ini. Jadi itu bisa disemprotkan langsung ke dalam mulutnya dia maupun ditambahkan di air minumnya dia. Jadi mengurangi bakteri yang berkembang di dalam air liur maupun di dalam mulutnya itu sendiri. Yaitu ada treatmentnya itu tadi. Kalau itu memang sudah dilakukan, pemberian air sudah cukup, treatment untuk waternya sudah ada, tapi tetap bau aja, berarti ada masalah. Kita harus ngasih antibiotik istilahnya. Dan itu harus dikonsultasikan ke dokter hewan agar pasti istilahnya, karena sariawan itu kadang hanya gusinya aja atau menyeluruh. Ada yang sampai langit-langit dari mulutnya itu kena semua juga. Terlepas itu apa istilahnya dia komplikasi dengan virus. Kalau virus lebih ganas lagi. Biasanya kalisi kan juga salah satu tandanya sariawan itu tadi. Jadi memang harus di di background dulu istilahnya penyebab utamanya apa istilahnya. Tapi hal-hal kecil yang tadi saya bilang, pemberian air, pemberian water treatment tadi, terus antibiotik itu memang untuk mengulangi gejala klinisnya dia. Ya, nanti kalau sudah virus memang harus ditambah dengan untuk meningkatkan antibodinya dia, terus imun stimulator, imun modulator dan lain-lain yang banyak di pasaran. Ya. Nah, berarti kalau alergi makanan tertentu juga bisa ini ya dok ya, bisa sariawan juga kali ya dok ya? Memang itu istilahnya step by stepnya. Jadi kita harus tahu juga kalau kita itu nanti dikasih pakan edal secara kibelnya aja kan sudah beda, ukuran kecil besarnya juga beda, lembek kerasnya juga beda. Makanya kita sebagai cat lover harus smart juga istilahnya untuk menentukan itu. Kalau memang keterbatasan, karena kucing saya banyak dok, kalau beli yang kita ndak nyukupi dan lain-lain lah, itu kita harus memang gimana caranya ini sesuai istilahnya gitu. Jadi kalau kibelnya terlalu keras dan lain-lain ya bisa dicampur air agar agak lembek. Kan, kayak gitu. Terus kalau komposisi proteinnya kurang bisa ditambahi protein yang lain istilahnya kan gitu. Jadi memang harus smart kita agar tidak berpengaruh terhadap gigi sama mulutnya dia. Terus itu hanya di mulut dan gigi aja. Nanti kalau itu berimplikasi sampai ke lambungnya, terus pupnya enggak seperti pertanyaan tadi yang pertama itu kan bisa juga karena itu awalnya. Jadi semasa kitten junior sama adultnya dia mungkin pakainya enggak sesuai. Ya kita enggak mencat itu ya, mungkin seperti itu juga. Benar. Ya. Tapi memang gangguan di mulut itu memang bisa dideteksi ya dok ya? Sangat bisa. Jadi memang gejala awalnya kalau kita lihat dari umur biasanya sih kalau di bawah 6 bulan itu memang agak sering terjadi. Jadi karena terjadi pergantian gigi susu ke gigi permanen. Terus antara ini jenis jari cat foot dari kitten ke junior ke adult lah, itu juga berpengaruh juga. Jadi memang secara ini banyak faktor yang mempengaruhi istilahnya kenapa si ini cat foot ini akhirnya bisa mempengaruhi kondisi gigi dan mulutnya. Jadi secara aja sebenarnya kita tidak perlu istilahnya yang medis pun tahu istilahnya gitu. Jadi kalau gigi susu ini kena benda yang keras otomatis kan gampang goyang istilahnya lah. Goyangnya gigi ini kan berpengaruh juga. Akhirnya ada di sariawan tadi, atau kalau dalam yang lebih parah istilahnya sampai gingivitis yang saya bilang tadi. Nah itu kalau dibiarkan, apalagi kucingnya belum tervaksin, bisa jadi jalan masuknya virus ke situ, malahan gitu. Jadi memang harus diperhatikan lah. Memang keberhasilan dari kalau kita ngomong penyakit mulut dan gigi ini setelah 6 bulan itu bisa dikatakan aman istilahnya, karena sudah berganti dengan gigi yang permanen semua. Setelah 6 bulan. Oke dok. Kalau kita berkaca dari masalah gigi dan mulutnya manusia, kan ada kayak gigi keropos, kemudian ya itu tadi bolong segala macam. Itu apa dok ya yang
apakah bisa gitu gigi kucing itu keropos misalnya sebelum waktunya? Mungkin Sebelum kalau waktunya. kita orang tua kan biasanya udah Ya. pada obong gitu ya dok ya. Ya, Kalau kucing bisa nggak dok? sama. Jadi cuman kalau memang apa ini bolong itu jarang pada kucing memang. Kalau kita kan sering memang kita, apalagi yang apa istilahnya seneng pemanis-pemanis dan lain-lain ya istilahnya gitu. Kalau pada kucing memang jarang terjadi, cuman kalau keropos sama seperti manusia, jadi bisa ompong, bisa apa tanggal sebelum waktunya, seperti apa ini lepas sebelum waktunya karena asupan tadi. Jadi makanannya yang banyak mengandung pemanis, terus banyak mengandung benda-benda yang keras. Kadang kan kalau kita ngasih raw food sak tulang-tulangnya dikasih. Benar. Nah, ketika itu apa berinteraksi dengan gigi yang belum kuat istilahnya kan bisa menyebabkan akhirnya ini apa kekuatan dari gigi ini akan berkurang atau goyah istilahnya gitu. Oke. Nah terus ini dok, kan ada tuh mainan yang biasanya buat gigit-gigitan itu dok ya. Betul. Itu baik nggak sih dok untuk dikasihkan ke kucing atau anjing dok? Sebenarnya ya kalau untuk itu untuk mengurangi istilahnya karena kalau dalam proses kittennya dia ya istilahnya umur 2 sampai 3 minggu itu kan mulai tumbuh gigi dia. Itu gatel si gusinya itu. Makanya banyak dari apa istilahnya cat lover kita kan kadang digigit-gigit kayak gitu. Dia memang sengaja itu karena gatel karena tumbuh giginya ini baru gatel. Apalagi gigi taring ke sekitar 3 sampai 4 minggu itu lebih gatel lagi. Yang 4 itu istilahnya. Jadi 2 atas 2 bawah itu sangat gatal, makanya sering dia gigit-gigit gitu sampai istilahnya umur nanti 6 bulan. Nanti 6 bulan sekitar apa sudah tumbuh gigi permanen semua dan bagus istilahnya dia mulai berhenti menggigit biasanya. Tapi kalau pada anjing lebih anu lagi, lebih interaktif lagi untuk gigit-gigit itu. Kadang sendal di halaman, sendal di depan itu habis semua. Tapi ada kucing saya kira ya ada yang semacam itu tapi enggak banyak. Nggak banyak, Istilahnya anjing. Karena ketika dia sudah menggigit sesuatu, termasuk itu tadi, tulang-tulangan yang sesuai itu tadi, memang kita harus juga memilih istilahnya ini yang tulang-tulangan untuk anjing kecil, untuk anjing besar, anjing sangat besar istilahnya ada sendiri ukurannya. Jadi kita sesuaikan. Nah, untuk kucing juga seperti itu. Jadi untuk kucing ras yang kecil, ras yang medium, yang ras besar juga jadi sesuaikan dengan ini apa lebar mulutnya dia anjing. Jangan kucingnya kecil dikasih yang tulang besar nanti bermasalah lagi nanti. Akhirnya jadi trauma juga. Jadi boleh dikasihkan memang untuk apa tulang-tulangan itu dengan syarat tadi jangan sudah 1 minggu dikasihkan tetap buat gigit-gigit lagi kan sudah terkontaminasi dengan yang lain, bakteri, parasit dan lain-lain. Nah itu idealnya berapa lama dok? Kalau memang size-nya kecil ya biasanya 2-3 hari itu dalam lingkungan yang bersih masih oke lah dikasihkan. Tapi kalau ya kita harus lihat sendiri istilahnya, oh ini sudah tidak layak diberikan ya jangan diberikan gitu aja. Istilahnya kan nanti malah kita mau minimalisir gejala yang lain, timbul masalah yang baru malah repot nanti. Boleh dikasihkan tapi dengan syarat. Ya. Oke. Ya. Berarti selama itu sesuai dan tetap higienis aman ya dok? Aman ya? Insya Allah gitu. Siap. Terus, nah kapan nih dok? Kalau kontrol gigi dan mulut itu ke dokter gigi untuk anjing dan kucing itu ada nggak masanya? Maksudnya periodenya berapa? Kalau yang rutin harus dilakukan sih ya harusnya 6 bulan sekali, istilahnya gitu. Jadi sebelum 6 bulan dia sudah bermasalah ya harus cepat dikontrolkan. Cuman kalau dia tidak ada masalah sebenarnya harus 6 bulan sekali. Nanti di situ ada kariesnya, ada yang bermasalah, istilahnya. Walaupun di situ banyak plak nanti bisa dibersihkan oleh dokter hewan yang yang ngontrol itu biasanya gitu. Jadi sama sih seperti manusia sebenarnya. Kalau manusia sebenarnya lebih sering lagi 3 bulan sekali ya harusnya. Cuman kalau yang sikat giginya bagus, rutin tiap hari pagi sama sore gitu pada manusia kan memang jarang sekali. Walaupun dikontrol tiap 6 bulan sekali ya tidak ada masalah gitu. Sama seperti kucing yang istilahnya dikontrol. Kalau
disikati tiap hari berarti kan kita ngontrolnya tiap hari. Ketika di situ ada masalah pasti ketahuan. Tapi kalau kita ngontrolnya cuman seminggu sekali sikat giginya atau 2 kali ya kita harus rutin minimal 6 bulan sekali untuk mengontrolkan giginya itu. Oke. Ya. Itu di semua klinik bisa ya dok ya untuk kontrol? Kalau hanya kontrol bisa, cuman kalau yang bisa membersihkan atau scaling untuk itu ada beberapa yang ada yang enggak, memang seperti itu. Jadi alatnya memang tergantung jadi ada atau tidaknya istilahnya gitu. Tapi bisa ditanyakan nanti. Oke. Berarti kalau ada karies itu memang harus tetap dihilangin ya dok ya? Iya, karena kalau dibiarkan kan dia akan otomatis ini gusinya ini yang harusnya segini, kalau ada kariesnya kan turun dia. Nah, ketika turun terus dengan pembengkakan dengan kan akhirnya bakteri tambah banyak di situ, otomatis akhirnya timbul sariawan yang lebih parah lagi yang saya sebut gingivitis tadi itu. Lah itu kalau memang dibiarkan akan menyebar semua, dampaknya kucingnya enggak mau makan, itu yang paling bahaya. Iya. Ya ada lagunya kan sakit gigi itu ya. Lebih menyiksa daripada sakit yang lain istilahnya gitu. Nah terus kalau berdasarkan usia dok, kucing dan anjing gitu ya, itu ada perawatan khususnya nggak dok? Misalnya dia kecil harus kayak gimana, nanti junior kayak gimana, adult kayak gimana, lansia kayak gimana? Ya. Jadi memang kalau posisi dia masih mengkonsumsi susu dari induknya atau kitten atau papis pada anjing ya, memang jarang sekali istilahnya timbul masalah pada kecuali memang dia trauma ya istilahnya gitu, yang disebabkan oleh penyakit biasanya jarang sekali. Dia akan timbul mulai masalah itu ketika pergantian pakan istilahnya gitu. Jadi dari pakan tadi kitten ke junior ke adult kayak gitu. Apalagi nanti yang mulai 5 tahun ke atas. Kalau pada geriatrik istilahnya atau senior pada kucing ya istilahnya gitu. Jadi itu mulai dari warnanya aja sudah berbeda. Jadi kalau memang di bawah 5 tahun biasanya kalau memang perawatannya bagus masih putih banget. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas walaupun perawatannya bagus dia warnanya sudah mulai menguning. Nah itu biasanya kalau perawatannya enggak bagus kuningnya itu merata semua kuning biasanya gitu. Nah itu bakteri sangat senang sekali di situ, kondisinya lembab di situ. Jadi kalau perawatan itu tidak dilakukan minimal kontrol 6 bulan sekali ke dokter hewan biasanya agak terlambat ketahuannya penyakitnya. Jadi di situ sudah numpuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi akhirnya seperti ompong jadi giginya tanggal semua itu ada kadang terjadi baik pada anjing maupun pada kucing. Walaupun istilahnya tanpa gigi pun anjing kucing bisa makan, cuman kan merepotkan kita karena makannya harus bubur akhirnya seperti itu. Jadi memang step by step yang harus dilakukan tadi yang di awal tadi memang sudah saya terangkan. Jadi pemberian pakan harus sesuai. Jadi yang kitten ya kitten, yang papis ya papis, junior, adult, geriatrik itu harus dilakukan. Yang kedua pastikan bahwa asupan air itu cukup untuk dia. Istilahnya kalau memang dia ogah-ogahan minumnya ya harus kita suapi, harus kita sepet dan lain-lain untuk memastikan bahwa kandungan asupan airnya di dalam tubuhnya dia cukup. Kalau memang dia bermasalah dengan bau mulut, nah ini kemarin baru dibersihkan atau disikat gigi, besoknya sudah bau lagi, berarti ada masalah, harus dicek lagi. Jadi sudah kita lakukan itu tetap bau, ya itu tadi step by stepnya yang saya terangkan di awal tadi, ada treatment yang harus dilakukan sampai akhirnya nanti sampai pemberian antibiotik tadi. Oke. Ya. Terus gini dok, kalau kita mau bersihin nih, itu bisa sejak umur berapa? Yang dia kan kalau terlalu kecil mungkin rapuh ya, fragile ya si kitten atau papis ini ya. Nah itu mulai umur berapa? Terus sejauh mana? Kalau misalnya manusia kan ada yang kayak pembersih lidah juga tuh dok. Ya. Nah itu sejauh mana kita bersihin? Sebenarnya kalau memang ya itu tadi bukan sejauh mana sih ketika giginya sudah mulai permanen itu tadi. Jadi ya kalau pemberian pakannya sudah sesuai, insya Allah tidak ada masalah dengan giginya.
Jadi dia bermasalah ketika 6 bulan ke atas. Jadi gigi permanen ketika dia sudah mulai makan yang kibelnya sudah keras dan lain-lain, terus ukurannya besar, dikasih makanan selain yang makanan kering istilahnya gitu kan, nanti memang ada side effect-nya, kandungan raw food maupun istilahnya wet food. Ya, terlepas dia ada keunggulan tersendiri istilahnya gitu. Jadi mulai 6 bulan itu sudah, kalau memang bisa dilakukan ya nyikat giginya tiap hari, jadi minimal 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Apakah sampai lidah juga Dok digosok? Kalau lidah pada kucing memang rata-rata enggak, jarang yang kena masalah. Beda dengan lidah manusia yang memang secara ini semua makanan ditelan sama dia, istilahnya kan omnivora istilahnya. Kalau kita ngomong yang lain kurang bagus lah, istilahnya omnivora aja. Jadi memang pada kucing ini sebenarnya lebih spesial karena memang makanannya juga spesifik, terus bahannya juga memang proteinnya yang tinggi, terus istilahnya kalau kita ngomong produk yang ada di pasaran, insya Allah kualitasnya kan sudah melalui riset yang sangat lama, istilahnya tidak mungkin istilahnya kita, kecuali memang kucing-kucing jalanan yang memang dia pola hidup, pola makan, pola pemeliharaannya memang tidak bagus, ya itu beda lagi nanti perlakuannya. Cuman kalau yang dirawat di rumah insya Allah tidak ada masalah lah istilahnya, kalau kita memang mau mengikuti SOP yang tadi. Ya. Terus gini Dok, kalau di manusia kan ada yang kayak gingsul, terus ada sampai kita kawat gigi dan lain-lain sebagainya. Itu di kucing sama anjing ada nggak sih Dok? Kalau di luar negeri sudah ada, cuman kalau di Indonesia saya kok belum lihat ya. Jadi pemasangan kawat gigi ya, karena istilahnya tanggalnya itu telat istilahnya gitu. Jadi kesundulan ya. Jadi ini belum lepas, ini udah tumbuh lagi karena sudah melewati umur tadi istilahnya kan gitu. Mau enggak mau si yang permanen ini kan muncul walaupun si susunya ini belum tanggal istilahnya, belum lepas sih gitu. Jadi ada kasus-kasus semacam itu. Tapi kalau pada manusia kan itu menjadi nilai lebih. Kayak gingsul kan tambah manis. Tapi kucing kan memang dari awalnya sudah manis ya. Tanpa gingsul pun dia sudah manis. Dan kucing gingsul akan banyak menimbulkan masalah nanti. Karena makanannya kan memang istilahnya, di samping dia kalau makan raw food kan seratnya itu bisa nyantol ke situ. Ketika itu makanan itu ngedap di situ beberapa hari, bakteri otomatis akan bertambah banyak istilahnya. Ya sama sih manusia juga, kalau giginya bolong, ada makanan ngendap di situ kan bolongnya itu semakin bolong semakin habis, sama seperti itu sih sebenarnya. Jadi memang komposisi bakteri yang di dalam air ludahnya itu yang mempengaruhi kesehatan dari mulut dan giginya si kucing itu. Oke. Tapi berarti ada ya Dok ya yang kayak gitu ya, gingsul lah segala macam itu ada ya sampai manusia ya. Iya, memang kalau sudah terjadi gitu mau enggak mau harus dilepas paksa istilahnya, dicabut ya. Kalau pada manusia sama seperti kucing juga banyak saya melakukan juga beberapa kali yang harus dicabut memang karena mengganggu istilahnya gitu, atau memang karena traumatik karena memang sudah goyang istilahnya gitu. Itu kalau enggak dicabut juga bermasalah nanti gitu. Pada anjing juga saya beberapa kali melakukan, pada kucing sering sih sebenarnya. Yang harus dicabut itu karena bermasalah, walaupun itu enggak gingsul. Apalagi yang gingsul yang harus dicabut memang. Itu kalau kucing dan anjing itu sama kayak manusia ya Dok ya? Cuman sekali ya, jadi susu terus langsung gigi asli atau ada? Ya sama. Berapa periode lagi? Kalau hukum alamnya semacam itu. Tapi kalau ada keajaiban saya enggak tahu. Ya, soalnya kan ada beberapa hewan yang banyak nih, dia kalau tanggal ada gantinya lagi dia gitu, kayak hiu dan lain-lain. Hiu kan kalau nggak salah banyak juga ya giginya ya. Tapi anjing mamalia sih rata-rata, kalau mamalia darat ya. Manusia lah istilah perbandingannya, manusia aja itu memang kalau setelah 6 bulan dia tanggal ya nggak akan tumbuh lagi. Jadi ompong istilahnya gitu. Ya. Oke, ya ini kayaknya udah semua ini Dok ya. Loh, sudah ini kayaknya Dok. Sudah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi biar teman-teman cat lover biar
Oke, Komen lah. mungkin kalau penyakit ini akan banyak pertanyaan mungkin ya. Nanti Iya. kita bahas di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. Oke, Siap. baik, ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Untuk memelihara, jadi sama kayak kita. Jadi kucing dan anjing itu juga butuh untuk dipelihara, diperhatikan kondisi mulut dan giginya. Ya. Jangan sampai dari penyakit gigi dan mulutnya itu bisa merambat ke yang lain ya dok Yang ya. lain, Nggak mau betul. makan, terus kemudian mungkin diare dan lain-lain gitu ya dok ya. Seperti itu. Nah, salah satu perawatannya yaitu disikat dengan sikat gigi yang sesuai, kemudian pasta giginya juga harus sesuai, gitu Ya. ya dok ya. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen. Siapa tahu teman-teman bisa dapat bisa terpilih untuk dapat salah satu produknya Hexapet. Itu aja. Terima kasih udah menyaksikan Extreme Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.